Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sudah lama sekali ya tidak bisa berjumpa langsung di gereja. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai satu topik yang berjudul sikapmu adalah hidupmu. Sikapmu adalah hidupmu. Satu kali ada seorang ayah, ini memang biasa ya anak-anak kadangkala, bahkan mungkin ada yang sering kali ngerjain orang tuanya. Satu kali ada seorang ayah lagi tidur, kemudian anaknya iseng, dia ambil satu cairan yang baunya luar biasa dan itu ditaruh di kumisnya bapaknya. Nah, kemudian bapaknya bangun. Waktu bapaknya bangun, bapaknya nyium bau yang sangat menyengat, yang nggak enak sama sekali. Dan waktu dia cium bau itu, dia kemudian keluar dari kamarnya. Dan dia bilang gini, kok bisa ya kamarnya papa kok bau sekali ya, kayak bau bangkai tikus begitu. Jadi dia keluar ruangan itu dan dia pergi ke ruangan yang lain. Dia mulai pergi ke ruang tamu. Di ruang tamu pun dia cium bau yang sama. Dia pergi ke dapur pun bau yang sama. Dia pergi ke tempat kamar anaknya pun bau yang sama. Kemana dia pergi di dalam rumah itu, semua dia mencium bau bangkai tikus. Dan dia mulai jengkel karena dia melihat istrinya dan anaknya santai-santai aja. Dia mengatakan, kalian ini loh hidungnya di mana? Bau seperti ini kok bisa-bisanya kamu tuh tenang-tenang aja seperti ini. Dia mulai marah kepada istrinya dan menyalahkan istrinya dengan catatan bahwa kamu pasti nggak bersih-bersih. Kamu nih orangnya jorok, itu sebabnya sampai ada tikus mati di sini. Dan dia juga jengkel sama anaknya karena kok anaknya juga tenang-tenang aja, seperti nggak ada apa-apa. Saking marahnya dia mulai keluar rumah. Dia keluar rumah dan ternyata di luar rumah juga masih kecium bau bangkai tikus itu. Dia pergi jauh dari rumah, sekian kilometer dari rumah, dia pergi ke sebuah taman dan waktu di sebuah taman ternyata pun bau bangkai tikusnya juga ada di situ. Dia keselnya setengah mati. Dia mengatakan, kenapa dunia ini? Kenapa di mana saya pergi di situ ada bangkai tikus? Apa nih lagi ada pembunuhan tikus massal, kok sampai di mana-mana ada bangkai tikus. Dan dia jengkel ngeliatin orang-orang yang ada di taman, ketawa-ketawa, pada jogging, pada olahraga, enak begitu. Dia bilang, kenapa ya mereka kok seperti cuek aja dengan bau bangkai tikus? Kok nggak sensitif sekali hidup mereka? Saudara yang terkasih, 95% dari 100% persoalan yang kita hadapi itu bukan terjadi dari luar kita. Sebetulnya sumber persoalan yang kita alami itu lebih kepada diri kita sendiri. Seperti Bapak ini. Masalahnya itu bukan di orang-orang tuh nggak nyium bangkai tikus. Masalahnya adalah bangkai tikusnya tuh ada di kumisnya sendiri. Ada di dirinya sendiri. Sikap kita ya, itulah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pikiran kita dan pikiran kita akan mempengaruhi cara pandang kita. Cara pandang kita pada akhirnya akan menentukan apa yang kita bicarakan, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita melakukan. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, itu akan menentukan hidup kita. Itu sebabnya saya mau menyampaikan satu topik mengenai sikapmu adalah hidupmu. Seperti apa hidup kita sekarang, itu tergantung dari bagaimana sikap kita. Ada dua hukum atau ada dua kebenaran mengenai sikap. Kebenaran yang pertama mengenai sikap kita itu adalah apa? Sikapmu itu akan memunculkan sejatimu. Sikapmu
akan memunculkan sejatimu. Sikapmu akan memunculkan jati dirimu. Sikapmu pada akhirnya akan memunculkan siapakah diri kita sebenarnya. Itu tergantung dari sikap kita. Nah, saya mau mengambil satu contoh. Ini saya bawa air mineral yang masih utuh. Begini ya. Kalau ini saya buka tutupnya, kalau tutupnya saya buka, kemudian saya goncang begini, atau saya bolak-balikin begini, apa yang terjadi? Tumpah semua airnya, betul? Kalau saya bolak-balik begini, pasti airnya keluar. Saya mau tanya, kenapa kok airnya keluar? Siapa bisa jawab? Pada waktu saya goncang-goncang, bolak-balik, kocok-kocok, kalau ini tutupnya saya buka gitu ya, terus kalau airnya keluar, kenapa ini bisa keluar? Coba ada yang bisa jawab kenapa? Mungkin ada yang jawab, oh Bu Esther, soalnya tutupnya dibuka. Coba kalau tutupnya nggak dibuka, ya pasti nggak akan tumpah tuh, nggak tumpah kan? Kalau tutupnya nggak dibuka, biar mau digoncang-goncang juga tutupnya nggak akan tumpah. Mungkin ada yang bilang begitu. Mungkin ada yang jawab, oh soalnya ditebalikin. Coba nggak ditebalikin, pasti airnya nggak akan tumpah. Atau ada lagi yang bilang, oh karena gravitasi bumi, jadi maka airnya kalau digini-giniin airnya tumpah. Saya mau mengatakan bahwa apa? Bahwa ini airnya tumpah keluar waktu digoncang-goncang, yang menjadi persoalan adalah karena isinya air. Coba kalau saya isinya nih bukan air. Coba kalau ini kosong. Saya beginiin juga nggak akan keluar air, betul? Tidak akan keluar air. Coba kalau dalamnya saya isiin lem. Yang kemudian lem ini pada akhirnya nempel semua di sini. Biar saya bolak-balikin begini, tidak akan pernah keluar. Jadi kalau airnya keluar, yang jadi persoalan bukan karena tutupnya dibuka, bukan karena digoncang-goncang, karena memang dalamnya isinya air. Bisa paham sampai di sini ya? Karena di dalamnya isinya air. Nah, mari sama-sama kita membaca di dalam Matius. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius, screen-nya Matius 15 ayat 17-18 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, keluar dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Selanjutnya, ayat selanjutnya mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi apa yang ada di dalam itu yang akan tertumpah keluar. Dari hatimu itu dikatakan akan apa? Akan mempengaruhi pikiran kita. Ini yang akan timbul di dalam pikiran kita, dan yang pada akhirnya dari pikiran inilah keluar segala hal-hal yang tergantung dari sininya adanya apa. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Amsal, ya, lanjut Amsal pasal yang keempat ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari sini kita melihat bahwa di mana hati kita seperti apa, itulah yang akan keluar. Makanya Tuhan katakan, ayo
Ayo jaga dengan segala kewaspadaan untuk mengetahui sifat orang, untuk mengetahui sikap orang gampang sekali. Lihat apa yang dilakukannya. Karena apa yang keluar itu yang ada di dalam hati. Jadi kita sekarang mengerti bahwa sikap kita, perkataan kita itu berasal dari bagian yang paling inti, dari bagian yang paling dalam, dari bagian yang paling sentral kehidupan kita, yaitu apa? Hati. Hatinya bagus, yang keluar bagus. Hatinya jelek, yang keluar jelek. Di dalam sini, ya kalau isinya firman Tuhan, maka yang keluar adalah firman Tuhan. Kalau di dalam sini isinya kebenaran, maka yang akan keluar adalah kebenaran. Kalau di sini hatinya isinya sampah, maka yang akan keluar adalah sampah. Saya mau kasih contoh. Ya, mau kasih contoh. Paulus pada waktu dia ada satu kali kita tahu Paulus itu di penjara. Waktu dia di penjara dia nggak salah, sama sekali nggak salah. Tapi dia tiba-tiba dia dimasukin, dijeblosin ke penjara bersama dengan Silas. Pada waktu dia dimasukin ke penjara, kita tahu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Sekali lagi, itu bukan kesalahan mereka, sama sekali mereka nggak salah. Itu sama seperti air yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditembolak-balikin, tiba-tiba digoncang. Berapa banyak kita yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba hidup kita digoncang. Goncangan itu di luar dari kemampuan hidup kita, dari kemampuan kita. Seperti air ini. Air ini nggak bisa ngomong sama saya, Esther, tolong saya jangan digoncang-goncang, biar nggak tumpah. Esther, tolong tutupnya jangan dibuka, biar saya nggak keluar. Esther, tolong jangan ditebalikin, biar saya nggak habis. Air nggak punya kuasa. Terserah saya mau saya apain karena air ini sudah ada di tangan saya. Seperti Paulus. Dia nggak punya kuasa untuk mengatakan, tolong jangan penjarain saya nggak salah. Tapi kita lihat, karena di dalam diri Paulus dan Silas, yang ada itu adalah kebenaran. Yang ada di dalam diri Paulus dan Silas, hati mereka dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan Tuhan. Itu sebabnya yang keluar adalah apa? Ucapan syukur. Sekalipun mereka di penjara, sekalipun mereka itu nasib mereka sudah tinggal nunggu waktu mereka bisa dipenggal kepalanya. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun yang keluar dari diri mereka adalah ucapan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalamnya benar. Jadi perhatikan, dalam hidup ini bukan yang di luar yang penting, tapi apa yang di dalam. Lihat Yusuf, ya, lihat Yusuf. Yusuf itu, dia itu nggak salah. Yusuf tuh nggak salah. Yusuf itu dia tahu-tahu dia dibenci sama saudara-saudaranya. Tahu-tahu dia difitnah. Tahu-tahu dia dijeblosin ke penjara, ya. Apakah itu kesalahan Yusuf? Bukan sama sekali. Sekali lagi saya mau mengatakan, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak bisa kuasai. Karena kita bukan Allah. Ada banyak hal yang terjadi, ya, di luar kendali kita. Tapi perhatikan yang keluar dari diri Yusuf apa? Yang keluar dari diri Yusuf adalah dia tetap hidup benar. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Karena yang di dalam sini adalah apa? Isinya firman. Pada waktu dia diperlakukan dengan tidak adil, karena dia di penjara, sebenarnya dia nggak salah, tapi dia penjara, dia tetap hidup benar. Karena apa? Di sini benar. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena stoknya yang ada di dalam dirinya nggak ada stok jahat.
di gudang hatinya, ya itu simpanannya, nggak ada simpanan yang jelek, sehingga yang keluar itu yang sesuai simpanannya. Simpanannya apa? Firman. Firman itu apa? Mengampuni. Firman itu apa? Firman itu ya sudah hidup benar. Firman itu apa? Firman itu berbicara bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Firman itu berbicara mengenai apa? Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Itu, ya. Jadi kita lihat di sini, tergantung di dalam sini isinya apa. Saya mau kasih contoh, Saul. Saul kelihatannya, Raja Saul kelihatannya oke-oke. Tapi kita tahu satu kali pada waktu bangsa Israel selesai dari perang, rakyat itu kemudian mulai membuat barisan dan mengeluh-elukan, ya seperti kayak karnaval begitu ya, dan mengatakan Saul dapat mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Ini di luar dari kendalinya Saul. Saul nggak pernah ngerimut orang-orang itu seperti itu. Tapi tiba-tiba itu yang Saul dengar. Daud juga nggak pernah nyetel mereka untuk mereka mau ngomong apa. Tapi tiba-tiba itu yang mereka mengatakan. Masyarakat Israel mengatakan demikian. Waktu Saul mendengar bahwa Saul itu punya kapasitas lebih kecil daripada Daud, Saul mulai iri. Stok hatinya mulai keluar. Yang keluar adalah apa? Iri hati. Yang keluar adalah panas. Yang keluar adalah marah. Yang keluar adalah dendam. Yang keluar adalah sakit hati. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya perbuatan yang dilakukan oleh Saul adalah perbuatan membunuh Daud. Karena apa? Cuma hanya karena orang Israel ngomong Daud berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Cuma begitu. Stoknya yang keluar jelek. Karena apa? Di dalam sini memang jelek. Sikapmu pada akhirnya akan memunculkan apa? Memunculkan sejatimu seperti apa? Harun dan Miriam. Harun dan Miriam itu adalah saudaranya Musa. Kelihatannya mereka baik-baik aja, nggak ada apa-apa, saudara sekandung oke-oke aja, begitu. Tapi kemudian satu kali Musa menikahi orang Kush, ya. Memang sebenarnya nggak boleh, tetapi Musa kemudian menikahi orang Kush, bukan orang yang sebangsa, begitu. Nah, pada waktu Musa menikahi orang Kus, Harun dan Miriam mulai mengata-ngatai si Musa. Nanti saudara-saudara bisa membaca di dalam Bilangan pasalnya ke-12, ya. Mulai mengata-ngatai Musa. Dan waktu mulai mengata-ngatai Musa, kok kamu menikah dengan orang Kus? Kelihatannya dia sedang protes mengenai kamu sebetulnya nggak boleh nikah dengan orang Kus. Tapi bukan itu. Itu kelihatannya. Tapi pada akhirnya sekali lagi sikapmu akan memunculkan sejatimu. Karena di ayat yang kedua, Bilangan pasal 12 ayat yang kedua, yang muncul adalah apa? Emang Tuhan cuma bisa bicara sama kamu aja? Emang Tuhan nggak bisa bicara dengan kita? Dengan aku, dengan Maryam, dengan Harun, apa Tuhan nggak bisa bicara? Jadi sebetulnya agendanya adalah apa? Miriam dan Harun sebetulnya iri dengan kepemimpinan Musa. Iri dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Musa. Iri kepada posisinya Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada akhirnya, pada waktu hidup ini digoncang, sejati kita akan keluar, siapa diri kita akan keluar, belang-belangnya kita akan keluar pada waktu apa? Pada waktu kehidupan, kejadian demi kejadian terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang ada di sini itu yang akan keluar. Dalam hidup yang terpenting bukan apa yang terjadi.
Ya tadi ya kayak Paulus dan Silas, Yusuf, apa yang terjadi nggak enak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sikap kita. Itu yang akan menentukan kehidupan kita. Pada waktu yang keluar itu jelek, ya sudah. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan hanya akan memberkati orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Ingat ya doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tetapi di situ ada bicara mengenai penyertaan. Nah, Tuhan kalau bersama-sama dengan kita, berarti kita ikut iramanya Tuhan. Nah, kalau yang keluar itu adalah yang jelek, yang jelek, yang jelek, yang jelek, ini berarti sudah beda jalur. Gimana Tuhan rancangan damai sejahtera Tuhan akan terjadi dalam hidup kita kalau kita di sini simpanannya adalah yang jelek. Gampang sekali untuk lihat sifat orang itu seperti apa. Gampang sekali untuk lihat sebetulnya sikap seseorang seperti apa. Goncang aja kehidupannya, pasti akan keluar ininya. Apa namanya? Isinya. Isinya seperti apa? Karena apa? Hukumnya adalah apa? Sikapmu akan menentukan sejatimu. Hukum yang kedua itu adalah, atau kebenaran yang kedua adalah, sikapmu akan memunculkan pilihanmu. Pada akhirnya, pilihan yang kita buat mau A, mau B, mau C, itu pada akhirnya tergantung dari sikap kita atau hati kita seperti apa. Ayo kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang keempat mengenai Kain. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Tuhan sebetulnya memberikan pilihan kepada Kain. Tuhan tahu persis bahwa Habel sudah dibunuh oleh Kain. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan kepada Kain untuk Kain bertobat, untuk Kain jujur kepada Tuhan, untuk Kain mengakui dosa-dosanya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, di mana Habel, Kain? Kain, di mana Habel tuh adikmu di mana? Pertanyaan ini bukan pertanyaan Tuhan nggak tahu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan kesempatan untuk Kain mengambil satu pilihan yang tepat. Oh Tuhan, ampun Tuhan. Aduh Tuhan, sorry Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi rupanya Kain menjawab apa? Aku tidak tahu. Emang aku penjaga adikku. Ini sesuatu yang sangat kurang ajar. Kenapa ini muncul? Kenapa pilihan ini yang muncul di dalam diri Kain? Karena memang hatinya busuk. Waktu hatinya busuk, maka pilihan-pilihannya juga nggak pas. Maka pilihan-pilihannya juga nggak benar. Ada satu orang yang bernama Robert Reid ya. Dia itu lumpuh total. Bahkan dia nggak bisa makan sendiri, nggak bisa nyisir, nggak bisa mandi, nggak bisa ganti baju, tangannya cruel begini, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya hidupnya 100% tergantung sama, ibaratnya tergantung sama orang. Dia nggak bisa gimana-gimana. Bayangkan, kalau itu yang terjadi, pilihan apa yang kita mau buat? Marah sama Tuhan dan seterusnya, atau mau pilihan apa? Mari kita lihat Robert. Pada waktu Robert mengalami semua itu, ibaratnya penyakitnya telah merenggut kehidupannya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak punya masa depan, dia nggak bisa menjadi satu pribadi yang dia mau apa nggak bisa karena selalu tergantung dengan orang. Tapi rupanya Robert mengambil pilihan yang luar biasa. Karena stok yang ada di dalam hatinya itu stok yang bagus, stok yang positif, yang benar, gitu. Yang seperti sedang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga apa? Robert tetap bisa jadi sarjana, kuliah selesai, dia jadi seorang guru, dia jadi seorang misionari. Dalam tempo 6 tahun telah 70 orang dibawa kepada Kristus. Luar biasa. Mudah sekali bagi Robert untuk untuk membuat kesan. Mudah sekali bagi Robert untuk menarik iba orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mudah sekali bagi dia karena memang kondisinya itu memang
menyedihkan, sangat menyedihkan. Dan dia bisa saja mengatakan kepada orang, tolonglah kasihani saya, bantulah saya, tolonglah saya, berikan saya ini, sumbanglah saya ini, berikan saya ini, karena saya nggak bisa apa-apa, gampang sekali, karena memang Robert nggak bisa apa-apa. Tapi yang luar biasa, Robert mengatakan apa kepada orang luar? Pada waktu dia mengadakan seminar-seminar, waktu dia ngajar kepada banyak orang, dia mengatakan apa? Saya punya segala sesuatu yang bisa membuat saya bahagia. Luar biasa. Luar biasa. Ini terjadi karena apa? Terjadi karena di dalam hati Robert itu hal-hal yang positif yang ada, sehingga apa? Sehingga pilihan yang dia buat adalah pilihan yang benar. Pilihan yang benar. Ya. Dalam hidup ini saya mau mengatakan ya, bisa jadi tahu-tahu kita ini dimusuhin oleh orang. Bisa jadi seperti tadi saya bilang bahwa kita nih nggak punya kuasa kepada segala sesuatu. Ya, karena apa nih? Lihat, seperti tadi, atau saya mau mengatakan demikian, bahwa apa? Lanjut itunya teksnya, kita tidak dapat menetapkan keadaan karena memang kita bukan Allah. Kita nggak bisa bilang jangan hujan. Kita nggak bisa bilang gini, kamu harus begini, ini harus begini, nggak boleh pandemi, nggak boleh ini. Saya tetap kerja, saya naik pangkat, saya nggak bisa. Kita bukan Allah sehingga kita tidak dapat menetapkan keadaan, tetapi kita dapat menetapkan pilihan di dalam setiap keadaan. Pilihan apa yang kita mau buat? Pilihan untuk kalah atau pilihan untuk menang? Pilihan untuk jahat atau pilihan untuk berbuat baik? Pilihan untuk terus percaya akan kuasa Allah atau kita nggak mau percaya kepada kuasa Allah? Pilihan mau maju terus bersama dengan Tuhan atau pilihan mau mundur? Itu semua tergantung di sini. Pilihan untuk tetap kuat teguh atau pilihan untuk tawar hati? Itu semua tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita. Saya mau mengatakan bahwa pada waktu kita berbuat salah, waktu kita mengambil pilihan-pilihan yang salah, pada waktu kita menentukan sikap-sikap yang negatif, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kadangkala waktu orang jahat kepada kita, kita jahat juga. Waktu orang musuhin kita, kita musuhin juga. Pada waktu orang ngakalin kita, kita akalin juga. Pada waktu kejadian begini kita marah. Pada waktu gini saya mau mengatakan semuanya itu ingat waktu kita melakukan sesuatu, ingat hukum tabur tuai. Pada waktu kita menabur hal-hal yang buruk, ingat satu kali kita pun akan menuai hal-hal yang buruk. Tapi pada waktu kita menabur yang baik, kita pun akan menuai yang baik. Oleh sebab itu, saya mau bilang bahwa segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tahu-tahu kita dimusuhin, bisa. Tahu-tahu kita di PHK, bisa. Tahu-tahu dokter mengatakan kita divonis stadium 4, bisa. Tiba-tiba kita nggak bisa lakukan apa-apa? Bisa, semua bisa. Segala sesuatu bisa direnggut dari kehidupan kita. Karena memang kita tidak punya kuasa di dalam kehidupan ini. Tahu-tahu kita dijegal sama orang, bisa, itu bisa terjadi. Seperti pandemi ini. Ada banyak hal, kita mungkin di PHK, mungkin sudah nggak ada pekerjaan, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Mungkin tahu-tahu kita dimarah sama suami atau dimarah sama istri, dan sebagainya lah. Itu semua bisa terjadi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun juga, yaitu apa? Pilihan kita. Pilihan apa yang kita mau buat, itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Seperti Robert, segala sesuatu boleh hilang. Kesehatan hilang, apapun hilang, masa depan hilang. Tapi pilihan
Pilihan tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Pilihan ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan itu pilihannya keluar dari apa yang ada stok di sini. Kalau firman Tuhan stoknya, yang keluar juga akan firman. Di sini positif, yang keluar positif. Di sini negatif, yang keluar adalah negatif. Jadi, kalau begitu, bagaimana caranya kita mengembangkan hal-hal yang positif di dalam diri kita? Yang pertama kita mengembangkan diri kita positif, yuk biasakan berkata-kata yang positif. Efesus 4 ayat 29 mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, beroleh. Jadi mari pergunakan perkataan yang baik. Gunakan perkataan yang baik. Ingat, firman Tuhan mengatakan apa? Setiap Tuhan berfirman, itu pasti ada kuasanya. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya perkataan kita itu punya kuasa. Punya kuasa. Perkataan apa yang kita keluarkan? Kalau yang kita keluarkan perkataan jelek, perkataan apes, perkataan, ya sudah, itu yang akan terjadi. Firman Tuhan mengatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Kalau iman kita memang mengatakan jelek, ya sudah jelek. Tapi kalau kita terus biasakan berkata positif, tiap ketemu orang ngomong positif, gimana? Puji Tuhan, haleluya. Bukannya setiap kali ketemu, aduh, tiap ketemu orang, aduh, tiap ketemu, aduh. Tapi tiap ketemu orang, puji Tuhan, haleluya. Bagaimana? Amin, haleluya. Aku percaya. Terus gimana di PHK? Percaya saja, aku yakin Tuhan pasti punya rancangan yang luar biasa. Kalau kita biasa positif, ketemu sama orang, puji Tuhan, kamu luar biasa, kamu ini. Nanti kita pada akhirnya akan memiliki stok yang positif, 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 maka yang akan keluar juga positif. Ya, itu yang akan. Kalau orang-orang yang bekerja di pergudangan akan tahu istilah yang namanya FIFO. First in, first out. Apa yang masuk duluan itu yang keluar juga duluan. Ya, kita kalau punya misalnya mie, ada yang expirednya bulan Agustus, ada yang expirednya bulan September, ada yang expirednya bulan Oktober. Mana duluan yang kita makan? Yang Agustus duluan dong, betul ya? Kan ini udah Agustus, biar cepet-cepet habis. Jangan yang ini udah Agustus, yang kita makan yang Oktober. Nanti yang Agustus nggak kemakan pada akhirnya, nanti udah expired ya. Yuk biasakan kita berkata-kata yang positif. Kalau kita masukin yang positif, maka kita akan terbiasa dengan yang positif. Hal yang kedua yaitu apa? Hal yang kedua, yuk fokus pada yang baik. Ya, fokus pada Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apakah dalam hidup semuanya benar? Enggak. Apakah dalam hidup semuanya mulia? Enggak. Apakah dalam hidup semuanya adil? Enggak. Apakah dalam hidup semuanya suci? Enggak. Apakah dalam hidup semuanya manis? Enggak. Apakah dalam hidup semuanya sedap didengar? Enggak. Apakah dalam hidup ini adanya kebajikan dan pujian? Enggak. Ada banyak hal yang kita alami 180 derajat dengan apa yang disebutkan firman. Tapi Alkitab mengatakan apa? Suruh mikirin yang mana? Mikirin yang benar apa mikirin yang salah? Mikirin yang adil apa yang nggak adil? Mikirin yang manis apa yang baik? Mikirin yang suci atau mikirin yang najis? Tuhan bilang pikirin yang bagus-bagus. Pikirin itu pilihan kita. Kalau kita mau fokus yang bagus-bagus, maka nanti ya hal-hal yang baik yang akan terjadi. Bangsa Israel waktu mau masuk ke tanah perjanjian, diintai oleh 12 orang. Yang 10 bilang, waduh di sana orangnya gede-gede, kita mah cuma kayak belalang, matilah kita. Apakah salah? Tidak, benar. Memang orang-orang yang mendiami tanah Kanaan itu orang yang besar-besar kayak raksasa. Yes. Kayak Goliat, ya benar. Itu benar. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, di situ tuh, waduh, madu dan susu berlimpah-limpah. Apakah bohong? Benar. Dua-duanya benar, benar. Dua-duanya nggak bohong. Semuanya benar.
Yang orang gede-gede benar, yang di situ berlimpah susu dan madu benar. Tapi kembali lagi, mana yang kita mau pilih? Mana? Mana yang mau kita masukin dalam hidup kita? Yang negatif atau yang positif? Tuhan katakan, yuk fokus pada yang baik. Fokus. Tuhan kalau fokus kepada yang jelek, kita udah hancur dari dulu. Kalau Tuhan lihat Esther, aduh Esther, wis tak penyet kamu ya kamu orangnya begini. Habis saya sudah dari dulu. Tapi Tuhan melihat yang baik. Tuhan melihat, oh satu kali aku akan melihat Esther begini. Oh ini begini. Makanya Tuhan sampai mengatakan, engkau adalah biji mataku. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bayangin itu yang Tuhan melihat mengenai diri kita. Sampai Tuhan mau mati di kayu salib untuk kita karena Tuhan melihat kita begitu berharga. Apa betul kita begitu betul-betul sangat berharga keseluruhan? No. Ada bagian yang jelek di dalam diri kita. Tapi Tuhan tidak fokus kepada itu. Tuhan fokus kepada yang baik. Jadilah kita seperti sekarang ini. Ya, kalau kita mau ngelihat suami, kita mau ngelihat istri, kita mau lihat orang tua, kita mau lihat anak, aduh, segudang yang jelek, segudang. Kalau kita cuma mau pikir yang jeleknya aja, mulut kita tiap hari akan ngomong jelek. Kamu tuh lo begini-begini, kamu tuh lo matamu gitu, cangkemmu gitu, ini lo, ini lo. Kita akan ngomong begitu terus. Tapi kalau kita lihat yang baik, masku, luar biasa, anakku luar biasa, istriku luar biasa. Yuk, kita mau fokus pada yang baik-baik saja, sehingga kita mau di dalam hati ini stoknya adalah stok yang baik-baik aja, supaya nanti pada waktu digoncang, yang tumpah, yang keluar juga yang baik. Amin. Yang ketiga, gimana caranya kita mengembangkan sikap positif? Berteriak kepada Allah. Seperti tadi saya bilang, di dalam hidup ini nggak semua bagus, nggak semua mulus. Ya, enak-enak kerja, toeng, pandemi lagi udah setahun setengah lagi pandemi kagak habis-habis. PPKM diperpanjang terus ya. Mau kerja susah, mau apa susah. Hidup nih nggak ada yang sempurna. Suami kita nggak sempurna, istri kita nggak sempurna, semua nggak sempurna, gereja kita nggak sempurna, tempat di mana kita kerja nggak sempurna, RT RW kita di tempat di mana kita tinggal nggak sempurna, semua nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan cuma milik Allah saja. Amin. Coba kita lihat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Apa yang Tuhan mengatakan? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus sendiri pada waktu dia mau disalibkan, dia teriak kepada Bapa di surga. Nggak sempurna. Dia menangis kepada Bapa, tolong, tolong. Gak sempurna apa, lihat orang-orang yang dia ciptakan justru orang-orang yang sedang mau menyalibkan dia. Ya, enggak sempurna. Itu sebab dia teriak, tolong, tolong, tolong. Tuhan mau. Lanjut, kalau kita lihat ayat yang berikutnya lagi, ini yang mengenai diri kita, ya. Filipi 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pada waktu ada hal yang nggak sempurna, ya gimana nih caranya nih? Gimana nih caranya hal yang nggak sempurna ini? Tuhan katakan, yuk. Nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan waktu kita datang, waktu kita teriak, Yesus aja teriak kok kepada Bapa. Apalagi kita juga teriak, Tuhan, si ini gini, Tuhan, oh ini kok begini kerjaanku, Tuhan perekonomian gini, Tuhan anakku gini, Tuhan teriak. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Pada waktu hati kita dipenuhi dengan kebesaran Allah, dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, dipenuhi dengan janji-janji Allah, dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa yang daripada Allah. Seperti dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pada waktu firman Tuhan mengatakan, Yesus memegangku dengan tangan
tangan kanannya. Pada waktu Tuhan mengatakan bahwa aku akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pada waktu firman yang mengatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan waktu kita dicobai, Tuhan menyediakan jalan keluar. Pada waktu ada hal-hal seperti itu, pada waktu kita ingat bahwa Dia adalah gembala agung kita, Dia membawa kita, gadanya dan tongkatnya menyertai kita, membawa kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, melampaui segala akal. Dan pada akhirnya pada waktu itu terjadi, sehingga apa? Yang ada di dalam diri kita, hal-hal yang positif. Pada akhirnya, sikapmu akan menentukan hidupmu. Sikap kita yang akan menentukan kita ini akan gagal atau berhasil, itu tergantung sikap kita. Sikap kita lah yang akan menentukan kita ini akan dianggap orang sebagai musuh atau sebagai teman, itu tergantung dari sikap kita. Sikap kita lah yang akan menentukan kita ini akan menjadi penyakitan terus atau kita ini akan sembuh. Sikap kita lah yang akan menentukan keberhasilan kehidupan kita. Karena kalau sikap kita positif, disitulah kerjasama kita dengan Tuhan, maka rancangan Allah terjadi secara sempurna di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita negatif sikapnya, maka apa yang telah dirancangkan Tuhan, yang telah disediakan Tuhan bagi kita, tidak pernah akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, berapa banyak kali kami menyalahkan lingkungan, berapa banyak kali kami menyalahkan orang lain, berapa banyak kali kami menyalahkan segala sesuatu, mengkambing hitamkan segala sesuatu yang ada di sekeliling kami. Padahal kehidupan kami ditentukan oleh sikap kami sendiri. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Karena kami memang tidak punya kuasa terhadap hidup ini. Tetapi kami punya kuasa untuk menentukan pilihan. Dan pilihan itu muncul dari sikap yang benar. Sejati kami muncul dari sikap yang benar. Tuhan tolong kami agar kami dapat menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Sehingga di dalam hati kami hanyalah semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia. Semua yang Tuhan janjikan itu ada di dalam diri kami. Sehingga apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi yang akan keluar dari lidah bibir kami, yang akan keluar dari sikap kami, yang akan menjadi pola pandang kami adalah yang benar, 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 yang benar. Sehingga rancangan Allah boleh sungguh-sungguh jadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganmu adalah masa depan yang penuh dengan berkelimpahan. Rancanganmu adalah luar biasa dalam hidup kami. Itulah yang akan jadi pada waktu kami memiliki sikap yang positif. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saya serahkan kembali. Saya serahkan kepada dia. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya, Bu Esther. Tuhan memberkati. Sama-sama. Saya serahkan kepada Bapak Ranu sebagai multimedia. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu Pendeta Esther untuk menutup kita di dalam doa berkat. Mari bersama-sama kita akan menyatukan hati kita dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur rancangan-Mu di dalam kehidupan kami adalah rancangan yang luar biasa. Tuhan, kami mau semua yang Kau rancangan itu betul-betul jadi dalam hidup kami. Memang apa yang kami alami itu bisa
bisa terbolak-balik. Apa yang kami alami itu bisa sesuatu yang 180 derajat. Tetapi Tuhan, kalau sikap hidup kami benar, kami yakin Tuhan, apa yang Engkau rancangkan itu yang jadi. Saat ini Tuhan, kami akan menyatukan hati kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Ishadi, dengan Ibu Gembala kami, Bu Is. Tuhan, kami serahkan orang tua kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menolong agar supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan akan sembuhkan, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. 100% pulih kembali Bapak. Tuhan, kami berdoa biar kiranya jamahan-Mu, tangan-Mu, kuasa bilur-Mu akan menjamah kehidupan, menjamah tubuh, kelemahan tubuh yang saat ini dialami oleh Pak Is dan Bu Isadi. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin juga ada dalam keadaan yang sakit. Tuhan, kami juga yakin dan percaya Tuhan akan sembuhkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berteriak karena persoalan kehidupan. Oh Tuhan, kami berdoa agar supaya mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Mereka akan memberikan sikap yang positif Tuhan. Mereka akan semakin melekat kepada Tuhan. Dan inilah waktunya di mana Tuhan akan menyatakan kuat kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk gereja GBI Kristus Gembala ini, biar kiranya tangan Tuhan terus diulurkan dan Tuhan terus menolong agar supaya sekalipun kami tidak bertemu secara fisik satu dengan yang lain, tetapi Tuhan akan terus mempertumbuhkan iman kami Tuhan, semakin hari semakin melekat, semakin hari semakin mendekat kepada Engkau, dan kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan dan mempermuliakan Engkau. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, dan biarlah kiranya ibadah kami boleh betul-betul menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan boleh menerimanya semuanya itu. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Marilah kita akan membuka tangan kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah layu daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang Engkau melakukan, Tuhan akan membuatmu menjadi berhasil. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah mata pencaharian pekerjaan dan studimu. Diberkatilah kesehatan dan pelayananmu. Engkau naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Esther atas pelayanannya saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Terima kasih Bu Esther. Ya, sama-sama Pak Is. Sehat Pak Ya. Is? Sehat-sehat kok Pak, Bu. Oh, Sehat. puji Tuhan. Pindah. Kan Ibu udah pindah ya Bu? Kepindah? Belum. Minggu depan Pak baru pindah. Ini masih di Sati. Terima kasih Bu Esther ya. Ya Pak. Puji Tuhan. Selamat sore Bu Helena, Bu Juliana, Pak Nanang sekeluarga, Bu Monica, Bu Evi, Shalom, Bu Tati, Shalom, Bu Maria, Bu Tresya, ya. Ini mungkin waktunya buat kita buka itu videonya, kita nggak bisa ketemu, tapi yuk kalau buka video kita bisa lihat, bisa ngobrol satu dengan yang lain ya. Pak Suryo, Cik Beling.
Semua sehat ya? Sehat, Bu. Sehat. Marcella, Sela. Kak Elisa. Kak. Kak Elisa. Shalom Mbak Tati. Dalam Bu Bonita. Bicara sendiri. Shalom Bapak. Pak Tadi shalom. Ini mau selesai. Shalom Pak. Halo Bu Bari. Shalom Pak. Shalom. Sehat Pak ya. Sehat ya Pak. Sehat. Amin. Ya Pak. Sehat ya. Amin. Amin Pak. Sehat. Monika. Shalom. Shalom Bu. Shalom. Shalom. Juliana. Bu Juliana. Halo, shalom. Halo Pak Gembala. Suryo. Lina mana Lina? Tadi ketemu ya Pak Is. Hah? Pak Surya, Bu Surya, baik-baik ya. Shalom Itu apa itu? Itu ponakane Pak Surya ya. Pakai baju merah putih ya. Hello. Pak Surya. Shalom Pak Nanang. Lina. Ya, shalom Pak. Shalom. Lina. Lina. Ya Pak. Lina. Anakmu Ali ya? Ya, iya Pak. Sudah kita tutup ya Pak. Bapak Ibu, Siapa ya? kita akhiri ya Zoom kita pada saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.